Tunas Friends, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di tengah pandemi ini pokoknya jangan lupa ya buat kita nerapin semua protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, buat kalian nih yang baru mampir di channel Terus Toyota, perkenalkan nama saya Joshua Claudio. Dan di video kali ini kita mau ngebahas sebuah mobil hatchback compact keluaran Toyota tentunya, yang pokoknya cocok banget deh buat anak muda. Nah, tapi sebelum masuk ke reviewnya, jangan lupa dong di subscribe dulu di channel Tunas Toyotanya dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari kita. Oke, lanjut ke reviewnya. Nah, kalau ngomongin soal Toyota Yaris, pastinya tuh nama Yaris tuh udah nggak asing lagi ya buat di telinga orang-orang Indonesia ya. Karena Yaris itu tuh terkenalnya dengan mobil hatchback compact yang cocok banget nih buat di perkotaan dan pastinya buat anak-anak muda. Selain itu juga yang bikin nama Yaris melekat banget di telinga kita tuh gara-gara ada julukan-julukan yang lumayan unik nih. Contohnya misalkan kayak Yaris generasi pertama yang keluar di Indonesia, itu dijulukinya dengan Yaris Bapau. Kenapa Yaris Bapau? Karena bodinya itu bulat, terus lucu gitu, pokoknya kayak bapau bentuknya. Terus yang ke generasi keduanya ada disebut dengan Yaris Lele. Kenapa Yaris Lele? Karena di bagian grill bumpernya itu ada semacam tarikan garis yang menyerupai kumis ikan lele gitu. Terus yang gak kalah unik, ada yang generasi yang ketiga yang sering disebut sama orang dengan julukan Yaris Joker. Kenapa Yaris Joker? Karena di ujung bumpernya itu ada tarikan garis ke atas yang menyerupai mulut Joker pas lagi senyum gitu. Nah, buat yang di belakang saya ini Toyota Yaris upgrade-an lah istilahnya dari Yaris Joker itu nih. Langsung aja kita bahas ke reviewnya, yaitu Yaris Facelift 2020. Oke, kita mulai review dari bagian depan. Karena di Yaris Facelift 2020 ini perubahan paling banyak ada di bagian wajah depannya. Yang terlihat jelas ini, model bumper yang baru dengan grill yang besar serta lubang honeycomb berwarna black piano, jadi menambah kesan keren banget dan juga sporty banget. Oh iya, untuk di bumper baru ini juga udah nggak ada tarikan garis ke atas yang khas mulut Joker lagi ya, melainkan diganti jadi garis-garis tegas disertai dengan lekukan-lekukan yang cantik di sudutnya yang menambah kesan mewahnya. Lalu, untuk varian Yaris Sportivo seperti yang sedang dibahas sekarang ini, di bagian bumper depannya juga sudah mendapatkan aero kit tambahan dengan aksen-aksen warna merah, jadi semakin menambah kesan agresivitasnya. Selain itu, improvement lain di Toyota Yaris Facelift 2020 ini ada di bagian headlamp depan. Kalau yang sebelumnya masih menggunakan headlamp proyektor biasa dengan bohlam halogen, di versi yang facelift ini sekarang sudah menggunakan LED multi reflektor yang cantik banget. Selain itu, DRL-nya juga udah tidak terpisah lagi kayak versi sebelumnya, melainkan sudah menyatu di dalam lampu, dan DRL ini akan menyala ketika posisi gigi dimasukkan ke D, serta akan meredup juga ketika lampu senja atau lampu utama dinyalakan. Perubahan lainnya ada di bagian fog lamp. Sekarang fog lampnya sudah menggunakan LED yang cantik banget kalau nyala di malam hari, serta terang juga pastinya. Kalau di bagian depan kurang lebih sih itu aja perubahannya. Lanjut ke bagian mesin. Untuk di bagian mesin, Toyota Yaris Facelift 2020 ini menggunakan mesin 2NR, yang dimana mesin tersebut menghasilkan output tenaga 107 dk dan torsi 140 Nm, dan tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Mesinnya ini juga cukup rapi karena tertutup cover, serta ruang mesinnya sudah dicat dan ada peredamnya. Nice banget deh pokoknya. Lanjut ke bagian samping. Untuk di bagian samping dari Toyota Yaris ini bisa dibilang menarik banget ya, karena di bagian bodi sampingnya ada tarikan-tarikan garis dari depan ke belakang, door handle chrome, velg two-tone, cakram di keempat roda. Dan untuk varian yang versi Yaris Sportivo ini udah dapat tambahan side skirt nih di sampingnya. Nah, hal yang menariknya lagi, sekarang di Yaris Facelift 2020 ini spionnya udah sewarna body dan gak kayak versi sebelumnya yang masih warna black glossy aja. Oh iya, spion ini juga udah auto retract ya. Selain itu, ada hal menarik lainnya. Sekarang radius putar rodanya berubah banget nih. Dari yang tadinya 5,7 meter, sekarang menjadi 5,1 meter. Wow, itu sih memudahkan banget ya kalau misalkan kita mau parkir di tempat sempit atau mau putar balik di jalan yang sempit. Untuk di bagian belakang dari Yaris Sportivo ini sudah mendapat add-on aero kit bawaan, dimana
Add-on tersebut menambah kesan sporty karena ada diffuser yang disertai dengan sirip-sirip yang tegas. Selain itu, terdapat juga spoiler two-tone dengan warna hitam black glossy di bagian tengah dan sewarna body untuk di bagian sampingnya. Kaca belakang juga sudah dilengkapi dengan defogger dan wiper, serta ada kamera parkir dan lampu belakang LED bar yang panjang yang pastinya bakal cantik banget kalau nyala di malam hari. Oh iya, untuk di Yaris facelift ini, list bagasinya sudah berwarna black glossy. Oke, lanjut ke bagian interior. Ketika masuk ke kabin, kita disambut dengan interior yang super nyaman banget karena warna interiornya sudah full black hingga ke atapnya. Selain itu, Toyota Yaris ini juga sudah punya akses keyless entry dan engine start stop untuk menyalakan mesinnya. Untuk di bagian speedometer juga nggak kalah keren nih, karena udah ada layar full TFT di bagian MID-nya yang dimana akan memunculkan siluet Toyota Yaris ketika dinyalakan. Selain itu, di Toyota Yaris facelift ini juga sudah ada pedal shift tapi hanya untuk di varian TRD. Tapi tenang juga nih untuk tipe lain karena masih diberikan Triptonic di bagian persneling gigi. AC semua sudah digital, headlamp auto, dan yang unik sekarang di head unitnya karena udah terintegrasi dengan smartphone. Untuk fitur safety, Yaris facelift ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, stability control, dan airbag. Nah, untuk di bagian airbag ada sedikit perbedaan nih yang nanti akan saya jelaskan di akhir video. Oh iya, untuk di tipe Tiara Sportivo, kalian juga akan mendapatkan pilihan mode berkendara nih seperti Eco atau Sport. Lanjut ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang dari Toyota Yaris Facelift 2020 ini terbilang cukup lega ya. Tinggi saya sekitar 174 cm, namun legroom dan headroom saya masih sangat lega. Selain itu, di bagian belakang dari Yaris Facelift 2020 ini juga masih sangat memadai untuk duduk bertiga di belakang, dan akan terasa masih sangat nyaman untuk penumpang di tengah karena di Yaris ini udah tidak ada tonjolan belakang alias rata lantai. Selain itu, penumpang di belakang juga dapat headrest di ketiga sisi, begitu juga dengan seatbeltnya. Dan di belakang ini juga ada Isofix-nya. Oh ya, ngomong-ngomong pelipatan kursi, untuk di bagian belakang Yaris baru ini memiliki tombol yang agak tersembunyi nih. Tombol harus ditekan seperti ini untuk membuka pelipatannya. Nah, jadi sekian aja untuk penjelasan singkat mengenai Toyota Yaris Facelift 2020 ini. Oh ya, seperti yang saya sudah katakan di dalam bahwa ada perbedaan di airbag. Apa sih perbedaannya itu? Oke, jadi buat di Yaris Facelift 2020 ini ada dua pilihan airbag. Yang pertama 3 airbag dan yang kedua adalah 7 airbag. Yang dimana masing-masing perbedaannya ini tuh berpengaruh sama harganya yang tertera sebagai berikut. Harga yang tertera tersebut merupakan harga OTR di DKI Jakarta. Oke, buat teman-teman yang udah berminat mungkin untuk membeli Toyota Yaris ini, bisa langsung datang ke dealer Tunas Toyota terdekat, atau yang mau test drive juga bisa kunjungin di website kita www.tunastoyota.com. Jangan lupa juga untuk main-main ke Instagram kita di @tunastoyota. Mungkin sekian aja review Toyota Yaris Facelift 2020. Saya Joshua Claudio, pamit undur diri. Bye-bye. Tunas delivering happiness.